kesempatan baru yang Kau berikan pada pagi hari ini. Kami dapat hadir berkumpul Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Itu sebuah anugerah yang terbaik. Kami bisa mendapatkan firman Tuhan. Kami sudah mengucap syukur kiranya Kau berkenan semoga dan bersyukur Kau yang memberkati pada doa fajar pada pagi hari ini dari awal tengah hingga akhir. Biar nama-Mu saja yang kami muliakan dan terima kasih Tuhan. Dari dalam nama Tuhan
Sekali
kasih Tuhan. Kami mau terus Tuhan menyembah. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu yang kami boleh rasakan. Karena di dalam Engkau Tuhan, kami merasakan damai sejahtera-Mu Bapa. Di dalam Engkau Tuhan menerima kekuatan-Mu Tuhan yang baru Bapa. Terima kasih buat bagian. Kami rindu Tuhan untuk terus Tuhan meninggikan Kau, mengagungkan Kau Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami bagian yang hadir Bapa. Juga hamba-Mu yang kami menyampaikan dengan firman-Mu. Terima kasih. Segala puji, hormat, dunia bagi-Mu. Di semua yang percaya bagi dikatakan amin. Ya, shalom, shalom Tuhan. Ya, pagi hari ini masih tetap bulan September. Belum habis. Ya, cuman waktu terasa begitu cepat ya. Dan bahkan kita boleh melihat bahwa kondisi situasi yang saat ini kita boleh rasakan ya, kalau sudah hari-hari mendekati Natal itu maka ada sesuatu persiapan ya. Beberapa teman-teman saya yang di gereja lain itu sudah merancangkan persiapan untuk Natal ya. Tapi saya tidak mau bahas soal itu. Tapi yang mau saya sampaikan, kalau Bapak Ibu saudara sekalian sering lihat medsos ya, bulan September ini kalau kita lihat ya banyak hal-hal yang dikatakan sesuatu yang terjadi ya. Para pakar-pakar geologi dunia itu mengatakan hal-hal yang akan terjadi di atas dunia ini ya. Entah itu terjadi suatu bencana yang hebat dan hal-hal lain ya, yang terjadi. Bahkan kemarin tanggal 23 September itu saya sempat baca salah satu lihat ya, atau mungkin Bapak Ibu lihat juga di Instagram apa di TikTok lah, karena itu ada kita bahwa akan ditiupnya shofar atau tiupan sangkakala ya. Saya sempat begitu banyaknya orang-orang yang ingin tampil dan mengatakan sesuatu hal yang membuat orang ini jadi benar nggak terjadi seperti itu ya. Jadi ada dikatakan bahwa akan akhir dari segala dunia ini kemarin 23 September. Tapi puji Tuhan hari ini kita masih bisa doa saja ya. Tidak ada hal yang ditakutkan ya. Karena semua itu balik lagi kalau sudah waktunya Tuhan datang kembali itu pasti karena sudah ada namanya persiapan. Amen. Ya. Jadi beberapa hal itu yang kita dengar juga membuat kita ini menjadi khawatir dan cemas. Tapi kembali lagi ya, kalau semuanya itu sudah berakhir ya, itu yang penting ya, amanat agung Tuhan ini harus terlaksana. Amanat agung Tuhan itu apa sih? Jadikanlah semua bangsa murid-mu itu bersifat. Apakah saat ini semua ya setiap kita meresponi akan hal itu? Jadikanlah semua bangsa murid-mu. Ya tadi ujian ini dikatakan ya, kiranya Tuhan berkata memperluas areaku. Area ini dikatakan sebagai apa? Sebagai kita ini menjadikan apakah kita ini sudah menjadi menjalankan amanat Tuhan apa enggak? Ya, menjadikan amanat Tuhan ini kembali lagi kita membawa orang-orang itu kepada Tuhan. Nah, di sini ya saya mau menyampaikan salah satu murid yang dikasih sama Tuhan Yesus itu adalah Petrus. Ya. Waktu Petrus ya di Yohanes 21 yang dikatakan di situ bahwa dia gembalakanlah, ya gembalakanlah, jadi domba-domba. Katakan sama-sama kita belajar bagian. Ya langsung aja di 1 Petrus 5 ayat yang kita bacakan pada dari awal ya. 1 Petrus 5 ayat ke-1 sampai 11. Ya 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11. Dari hukumnya mengenai gembalakanlah kawanan domba. Ayat 1, aku menasihatkan kepada teman Tuhan dan katamu, aku yang Petrus mengatakan sebagai teman Tuhan dan saksi tentang Kristus yang juga akan mendapatkan bagian dalam kemuliaan yang akan datang kelak.
Jadi yang kembali lagi ya ketika Tuhan Yesus menyampaikan amanat agung jadi dalam bahasa Indonesia salah satunya yang kita harus namanya mengembalakan. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu di sini, ada nggak yang jadi gembala, ya, baca jadi PKI mungkin depan kali, atau pemimpin salah satu jemaat? Ada ya, saya tahu beberapa di sini. Ya. Bahkan kalau kita mengatakan sebagai gembala itu kalau di dunia Inggris itu adalah semua yang punya namanya pemimpin, pimpinan, yang punya anak buah. Ya, saya waktu saya dulu sebelum ikut perusahaan saya usaha sendiri, saya punya beberapa karyawan yang anak Tuhan. Ya, jadi karyawan saya yang anak Tuhan itu setiap pagi saya ajak Tuhan dulu. Saya belajar untuk menjadi bukan saja pemimpin, tetapi saya menjadi gembala, ya, membawa mereka untuk mereka berdoa bersama. Ya. Nah, jadi kembali lagi kita sebagai anak-anak Tuhan khususnya bukan saja di dalam pelayanan kita, tapi kembali lagi di luar sana yang kita sudah dipercaya sebagai seorang pemilik perusahaan, toko, pemilik perusahaan apapun, kita harus mempunyai hati namanya gembala. Nah, jadi dari gembala ini kita akan membawa ya domba-domba yang kita pimpin. Dan disitulah nanti membawa mereka itu mereka mengenal sama Tuhan. Dan di sanalah nanti akan terjadi suatu namanya restorasi, ada suatu perubahan-perubahan ya, yang boleh menjadi dilihat di dalam lingkungan tersebut, entah dalam pelayanan kita, ya, entah dalam dunia marketplace kita. Ya. Kalau dalam dunia pelayanan harusnya tanggung jawab gembala juga mudah, ya. Karena kita yang di SMA kita sudah tahu, ya, saya sendiri apa namanya, ya, melihat gembala-gembala sektor luar biasa, ya, setiap Senin kampus khususnya, ya, saya sampai kadang-kadang itu malu sendiri, karena mereka itu ya seringkali kadang-kadang saya juga ya ingin aktif juga untuk sektor masing-masing, ya, apalagi di balai ya, sama di dunia marketplace pun, ya, di dunia organisasi rohani lainnya ada juga hal seperti itu, ya, ada suatu wilayah-wilayah juga yang mengembalakan domba-domba, tapi di dunia marketplace, ya, saya juga terlibat di dunia MCB juga sama, gak jauh dengan dunia marketplace di gereja, ya. Jadi kembali lagi, ya, waktu ketika murid yang dikasih Petrus ini menerima amanat, ya, di Yohanes 21, saya bacakan aja yang Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Ya, Tuhan Yesus berkata, sudah sarapan. Yesus berkata kepada Simon Petrus, ya, ini sudah sarapan, tapi hari ini sarapan. Ini semua sudah sarapan atau belum? Nanti ditraktir lagi. Tapi bukan saya yang ambil Pak Ketua, ya. Ini sudah sarapan. Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi kau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua-kalinya, Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi kau. Tuhan Yesus berkata lagi, kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku 2 kali. Berikutnya, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kali, sampai 3 kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, kau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus sekali lagi kepadanya, gembala domba-domba. Begitu juga pertanyaan yang ditanyakan kepada kita semua, yang kita mau merespon, khususnya saat ini kita menjadi leader, pemimpin.
misalnya itu gembala kita di atas saat ini dan Pak Petri misalnya. Masa Pak Petri nanyakan sama Mas Tiadi ini sampai 3 kali seperti ini, ya kan nggak harus, ya. Tapi kembali lagi kita meresponi hal yang kita tahu dari kita masing-masing. Kalau kita dikerjakan satu seperti itu, maka yang pertama yang dikatakan yang kedua kita baca Levitus 5 ayat yang kedua. Gembalakanlah kawan domba Allah yang baru, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Sukarela sesuai apa? Sesuai kehendaknya Allah. Jangan kamu mencari keuntungan sendiri, tapi dengan pengabdian diri. Ya, pengabdian diri yang seperti saya sampaikan tadi, ya, meluangkan waktu yang cukup banyak, melihat jemaatnya, atau domba-dombanya dia mengalami masalah, dan doakan. Ya. Itu. Yang berikutnya, yang ayat ketiga dikatakan sebagai berikut, jangan kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercaya kepada kamu, tetapi dalam kamu ada. Nah, itu adalah kita yang dipercayakan sebagai gembala, ya, kita sebagai pemimpin, sebagai pemimpin, ya, owner dari perusahaan. Jadi kembali lagi kita belajar dari gembala yang ada di dunia pelayanan kita. Jangan kamu berbuat seolah-olah memerintah. Ya, tetapi kembali lagi kita yang akan jadi teladan di kawan-kawan. Yang keempat, maka kamu apabila gembala datang dan terima mahkota gembala tidak dapat kita dapat, ya, itulah yang akan kita terima. Ya. Dan ini juga penting sekali, ya, yang ayat yang kelima. Demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, dulu kepada orang yang tua, ya, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah. Jadi salah satu menjadi gembala adalah orang yang rendah hati. Ya, kita tahu diri, ya, pada siapa kita melayani. Ya, kadang-kadang di dunia pelayanan kita itu ada yang usianya itu lebih tua dari kita, ada yang lebih muda dari kita, banyak. Maka prinsip ini yang kita pakai, mengasihi orang-orang dengan rendah hati. Jadi salah satu gembala itu adalah menjadi orang yang rendah hati. Ya. Kenapa? Dari semua itu Tuhan inginkan, ya, kalau kita sangat itu percaya seperti gembala, Tuhan inginkan, ya, yang ayat ke-6, yaitu karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Amin. Jadi kalau kita, ya, saat ini Tuhan percayakan untuk memimpin suatu perusahaan, memimpin suatu jabatan apapun, ya, manajer, supervisor, atau mengatur keseluruhannya, gembala juga seperti itu, ya, ada wilayah, ada sektor, atau di dunia-dunia lainnya banyak hal, ya. Itu prinsip utama, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya apa? Supaya ditinggikannya pada waktunya Tuhan. Pada waktunya Tuhan apa? Jadi kita tahu, ya. Saat ini apapun yang kita alami, kondisi kita, serahkanlah semuanya di bawah tangan Tuhan. Pergumulan kita, masalah kita, yang khususnya dalam kita sebagai yang merespon untuk baik, ya. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kita. Yang berikutnya yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada-Nya. Jadi sebagai seorang gembala itu adalah jangan pernah khawatir. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada-Nya. Kenapa? Karena Dia yang memelihara kita. Dia adalah gembala aku yang memelihara kita. Ya. Yang berikutnya yang ke-8. Nah, ini yang penting. Ya. Jadi bukan saja kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, tetapi yang ke-8 ini, sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat diperangnya. Ya, ini sadar dan berjaga-jaga lawan musuh iblis. Nah, ini yang kita keluar dari Telkom, mungkin Bapak Ibu yang sering kali lihat di sosial di dunia apologet gitu, ya, inilah viral sekarang. Bapak Ibu paham itu, ya. Penyaliban itu rencana siapa? Ya, saya tidak kuasa itu, ya. Dia viral dan bahkan
inilah ya, untuk kita selalu sadar dengan siapa. Pikiran kita seringkali ada yang dan kita fokus di pelaku firman. Maka kita harus berjaga-jaga dan lawannya siapa? Lawannya iblis. Kita mau tidak mau harus percaya ini buat dunia buat kita ini ada namanya rasa jahat yang seringkali mengganggu kita, membawa kita cenderung dosa, pikiran kita, perbuatan kita. Ya. Jadi itu yang harus kita sadari dan berjaga-jaga. Yang berikutnya, yang ke-9 kata, lawan lagi dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia mengalami penderitaan yang sama. Ya. Hari-hari ini kita mungkin mengalami hal yang banyak. Bulan kita, yang kita dalam ekonomi kita, dalam pekerjaan kita, mungkin sangat menyangkut. Ya. Tapi kita harus memiliki namanya iman yang teguh. Jalan bersama Kristus kita pasti bisa. Amin. Jadi iman yang teguh itu sudah ada. Yang berikutnya, yang bagian yang ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus pada kemuliaan-Nya yang kekal. Apa ini? Yang akan melengkapi kita dengan apa? Dengan segala kuasa, dengan segala senjata yang bisa kita bertahan dalam situasi apapun. Bahkan mengatakan sendiri meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu melintas seperti kalamanya. Ya. Apapun permasalahan kita berbulan serta masalah yang kuat masa hukum karena dialah ayat 11 yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Jadi hari ini kita kita bersama-sama yang sudah menerima sebagai Tuhan, kita sudah dipercaya sebagai Tuhan apapun yang kita sebagai seorang dan yang sebagai profesor kita sudah belajar ya. Yang utama adalah kita dapat rendahkan diri di bawah tangan Tuhan, tangan Tuhan, maka di situ Tuhan akan memberikan tempat baik dan buruk. Bapak terima kasih buat kami.
Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami mengucapkan syukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau Allah kami, Tuhan kami, penyelamat kami dalam kehidupan kami. Engkau memimpin kami sepanjang hari ini Tuhan, sampai dengan saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah ditaburkan oleh Bapak Hani Tuhan. Kiranya Engkau memberikan Pak Hani Tuhan, pakai dalam kehidupannya sehari-hari untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Berkati juga seluruh anggota keluarganya, pekerjaannya, bahkan usahanya. Apa yang dilakukannya Engkau buat menjadi berhasil, dan berkati kesehatannya, dan tambahkan kesetiaannya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudaraku, mari kita kedahkan ke atas untuk terima. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk supaya Engkau menjabat jemaat-jemaat online Tuhan yang ada di Indonesia ini Tuhan, dan Engkau memberikan damai sejahtera dan sukacita Tuhan, sehingga mereka menjamah, Engkau jamah Tuhan tangan-tangan yang sudah mengikuti doa fajar secara online ini Tuhan, dan juga Engkau berikan kesembuhan untuk buku Tuhan. Engkau jamah dari sakit telinganya Tuhan dan diabetes Tuhan. Kami percaya di tangan Engkau Tuhan ada kesembuhan. Engkau adalah dokter daripada segala dokter. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan Sikandara, diberkatilah Engkau pada waktu datang tempat ini, maka diberkatilah pula pada waktu Engkau meninggalkan tempat ini. Diberkatilah Engkau dengan kedua belah tangan-Mu. Apa yang Kau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Diberkatilah keluarga-Mu, anak-anak-Mu, suami-Mu, istrimu, bahkan orang-orang yang tinggal satu rumah dengan-Mu. Diberkati Tuhan dengan luar biasa. Terimalah sukacita dan sejahtera daripada Allah Bapa, kesehatan dan kesembuhan, bahkan pemulihan itu akan terjadi untukmu dan keluargamu. Terimalah berkat-berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Yang sudah terima berkat, mari sama-sama katakan amin. Berkati dalam nama Yesus. Biasa ngeliang mahal. Mari makan. Kurang makan kurang asupan. Isu aku semua aku kuwi. Wah, paling nambahnya poso iki. Yo ada nih, jadi makan Kurang. Wis aja diet mana ojo. Ojo. Dek gak perlu diet, diet.